Nah, itu dia, sifat manusia sering merasa takut dahulu tanpa terfikir bahwa ada Allah yang bisa membantu dia. Saya ingin katakan bahwa serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan kita kelepasan. Perlu ada kehidupan yang merasa belum cukup jika Allah belum berkuasa dalam diri kita. Perlu ada kehidupan yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kondisi apapun itu. Memang saya selalu buat yang selalu bertentangan dengan apa yang Allah inginkan. Jadi Allah ini sebenarnya kalau melihat perjalanan, sebenarnya sih nggak perlu takut lah untuk ini kan. Tapi saya kasih bilang enggak. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga hari ini sangat menyenangkan ya. Kali ini kita masuk ke pelajaran 11 di triwulan kedua kita. Dan saya yakin kita sudah mendapatkan banyak sekali informasi yang penting guna untuk menguatkan kita di masa muda kita. Nah, betul sekali. Banyak pelajaran yang telah kita pelajari bersama dan kali ini kita akan belajar lagi sebuah pelajaran yang tidak kalah menarik dengan yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Nah, sebelum memulai nih, aku mau tanya nih sama kita semua yang ada di sini. Pernah nggak sih kita mengalami hal-hal yang berkaitan dengan pengendalian diri? Mungkin dari Lutfik dulu. Pernah dong, dalam masalah pengenalan diri itu biasanya timbul ketika sabat dimulai. Biasanya pengen buka HP yang lihat-lihat yang duniawi, cuman kan kita harus mengendalikan diri supaya bisa tetap suci gitu. Ingat dan kuduskanlah Hari Sabat. Nah, dari yang tadi kita diskusi singkat tadi, ada banyak sebetulnya hal-hal lain tentang pengendalian diri. Ada banyak kejadian-kejadian yang berkaitan dalam hidup kita tentang bagaimana kita harus dapat mengendalikan diri kita. Iya, benar sekali. Karena dengan mengendalikan diri, kita bisa menahan sesuatu yang mungkin dapat kita lakukan dan itu bisa merugikan diri kita tentunya. Nah, salah satu contoh cerita yang ada di Alkitab itu ada pada saat bangsa Israel keluar dari perhambaan di tanah Mesir. Ada sebuah kisah menarik di mana jika kita telusuri cerita itu, cerita itu bakal berkaitan sama yang namanya pengendalian diri. Benar banget. Aku juga keinget nih sama satu kisah cerita tentang pengintai yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Nah, berita bagus yang mereka bawakan, tapi di situ juga ada berita yang tidak bagus. Kalian tahu nggak apa? Aku tahu deh. Kabar baiknya itu adalah daerah itu penuh dengan susu dan madu. Dan kabar tidak baiknya adalah orang-orang di daerah itu kuat, besar, dan perkasa. Dan akhirnya bangsa Israel justru malah menjadi takut. Mereka tidak bisa mengendalikan diri mereka. Mereka tidak bisa mengatasi ketakutan yang ada dalam diri mereka itu. Benar banget. Mereka jadi lupa jika ada Allah yang sedang menuntun mereka. Dan ini bisa terjadi karena pengendalian diri untuk berserah kepada Allah tidak ada. Nah, itu dia, sifat manusia sering merasa takut dahulu tanpa terfikir bahwa ada Allah yang bisa membantu dia. Nah, benar banget tuh, Gap. Artinya di sini saya ingin katakan bahwa serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan kita kelepasan. Benar banget. Pelajaran kali ini adalah sebuah pelajaran yang sangat luar biasa karena kita berbicara tentang kendalikan dirimu. Iya, betul sekali. Nah, kita akan membahasnya semuanya di sini bersama kami. Saya Frank Geraldo dari Jemaat Romangun. Saya Gabriel Anderson dari Jemaat Tanjung Priuk. Dan saya Ludwig Zebedeus dari Jemaat Warakas. Jangan kemana-mana, tetap di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia.
Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connections menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyatamu. Dan sepanjang triwulan ini, tema besarnya yaitu drama padang gurun. Dan kita sudah masuk di pelajaran ke-11 dengan judul Kendalikan Dirimu. Nah, ayat kita untuk hari ini adalah, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya, janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Terdapat dalam Bilangan 14 ayat 8 dan 9. Nah teman-teman, bagi saya pribadi ini adalah salah satu ayat yang sangat menguatkan. Kenapa? Karena ini tentang bagaimana nilai dari pengendalian diri kita. Di saat kita tidak bisa apa-apa, di saat kita tidak bisa mengendalikan diri, kita dapat menyerahkannya kepada Tuhan. Dikatakan bahwa jangan takut, Tuhan sedang menyertai kita. Ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita miliki dalam kehidupan kita. Nah, benar banget tuh. Menggantungkan segalanya kepada Tuhan adalah sebuah tindakan yang harus dilakukan nih. Sama seperti Musa dan bangsa Mesir dengan berbagai masalah yang dihadapi. Dan ini adalah hal yang penting bagi kita saat ini. Nah, ada sebuah kutipan yang terdapat dalam Alfa dan Omega jilid 1, halaman 463 dan juga 464. Isinya adalah, pengharapan dan semangat telah diganti oleh rasa takut bercampur dengan kecewa. Apabila pengintai itu mencetuskan perasaan hati mereka yang tidak percaya itu, yang dipenuhi oleh perasaan kekecewaan yang ditimbulkan oleh setan. Sikap mereka yang tidak percaya itu telah melemparkan suatu bayang yang gelap ke atas persekutuan itu, dan kuasa Allah yang hebat yang begitu sering dinyatakan kepada bangsa pilihan itu telah terlupakan. Orang banyak itu tidak berhenti sejenak untuk merenung-renungkan. Mereka tidak memikirkan bahwa Dia yang telah membawa mereka sebegitu jauh tentu akan memberikan kepada mereka negeri itu. Nah, teman-teman, dari kutipan tersebut, kita dapat melihat bahwa setan seringkali memberikan rasa takut dan rasa kecewa dalam diri kita. Ini sering setan lakukan untuk menaklukkan kita agar tidak menaruh pengharapan kita kepada Allah. Setan akan berusaha keras untuk menerobos masuk dan menggantikan pengharapan kita, sehingga kita akan begitu lupa dengan kebaikan Allah yang telah menuntun kehidupan kita. Benar, di sini juga kita temukan bagaimana kehadiran Allah yang selalu menemani setiap langkah kita. Dia akan berada di saat kita membutuhkan pertolongan, sehingga perlu kita mengendalikan diri kita agar kita sepenuhnya berserah hanya kepada Dia, Tuhan kita. Nah, sebelum kita lanjut untuk diskusi lagi, aku ingin membacakan nih sebuah kutipan dari Thucydides. Dia adalah seorang sejarawan Yunani yang hidup pada abad ke-5 sebelum Masehi. Dia bilang, mereka yang paling berani, pastilah mereka yang memiliki pandangan yang paling jelas terhadap apa yang ada di hadapan mereka, seperti kejayaan dan bahaya. Namun, meskipun demikian, tetap menghadapinya. Nah, ada juga nih dari Joanna Bailey, seorang pujangga dan penulis drama pada abad ke-18 dan ke-19 yang berkebangsaan Skotlandia. Dia mengatakan bahwa orang yang paling berani bukanlah mereka yang tidak merasa takut atau sesuatu yang bodoh dan tidak masuk akal, namun dia yang berjiwa mulia menaklukkan ketakutannya itu sendiri. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak? Di sini, pengintai Israel dalam pelajaran pekan ini mengalami ketakutan yang normal di hadapan kenyataan yang sebenarnya. Tetapi mereka tidak seharusnya tetap merasa takut. Ketakutan itu nyata, namun demikian juga halnya dengan kuasa Tuhan menolong kita mengatasi ketakutan itu sendiri. Di samping itu, mereka telah memiliki janji Allah bahwa Allah akan mengirimkan kepada musuh mereka teror dan kebingungan untuk membuat mereka berbalik dan melarikan diri, melepaskan tabuhan untuk menghalau mereka. Keluaran 23, 27, dan 28. Ini bukanlah kekejaman atau tidak berbelas kasihan dari pihak Allah. Orang-orang Kanaan telah belajar sesuatu mengenai Allah ketika Abraham, Ishak, dan Yakub hidup di antara mereka. Allah memberikan kepada mereka waktu selama 400 tahun lebih, sementara bangsa Israel berada dalam perbudakan di Mesir, untuk berbalik dari jalan mereka yang menjijikkan dan sikap mereka terhadapnya. Ketika mereka tidak berubah, Allah harus menghapuskan mereka dari tanah Kanaan yang Dia telah janjikan kepada keturunan Abraham. Mereka bukanlah tetangga yang aman bagi umat-umatnya. Nah, dari bacaan kita yang tadi dibacain sama Gabriel dalam buku yaitu Apakah Kamu Tahu, kita bisa temukan bahwa sebenarnya untuk merasa takut itu merupakan hal yang normal. Namun, kita perlu tetap ingat
Jangan sampai ketakutan itu yang akhirnya mengontrol kehidupan kita. Tuhan pasti akan menolong kita untuk melewati ketakutan itu. Ya, benar banget. Perlu ada kehidupan yang merasa belum cukup jika Allah belum berkuasa dalam diri kita. Perlu ada kehidupan yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kondisi apapun itu. Perlu juga ada kehidupan yang pandangannya hanya kepada salib Kristus yang akan memberikan jalan menuju kemenangan akan segala ketakutan yang ada. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut lagi nih ada beberapa hal yang bisa kita diskusin ya. Di sini aku mau nanya pendapat kalian masing-masing. Oke, dari Ludwig dulu deh. Menurut saya adalah orang yang pemberani. Ini pilihannya setuju atau tidak setuju? Kalau aku ya sudah sih setuju. Karena laki-laki dong harus berani. Ya. Apapun itu. Kalau Ya Aldo? kan? Ya betul. Setuju. Apa ya, kalau dari pengalaman sih, ya Sip. setuju karena apa yang bikin gue takut? Wih, mantap, Selain mantap. Tuhan. Selain Tuhan. Hai. Oke. Bagus banget nih. Selanjutnya nih, saya takut terhadap banyak hal. Nggak mungkin lah ya, tadi kan Kan tadi udah kita nih. setuju. Kan tadi udah. Setuju ya? Mungkin pendapatnya Gabriel? Iya. Setuju juga lah. Setuju juga. Setuju, saya takut terhadap banyak hal. Saya tidak bukan. setuju. Saya tidak setuju maksudnya. Yang pertama tadi. Sependapat yang pertama Iya. dengan teman-teman. Oke, Iya. lanjutnya. Menurut saya dapat mengatasi rasa takut saya dengan baik. Setuju. Setuju. Karena kan bisa diolah dengan baik lah. Jadi Iya. Kalaupun ketakutan nggak yang gue takut banget. Iya. Nggak sampai gentar ya. tetap tenang Tetap gitu. tenang. Berdoa chill, gitu ya. Rasa ada yang gerak-gerak nih di sebelah nih, tapi udah diam Biasa aja. aja gitu. Oke. Selanjutnya, rasa takut membuat saya undur untuk mengerjakan sesuatu yang saya suka. Oh, tidak setuju. Kayaknya nggak setuju. Soalnya kan yang saya suka dong. Iya. Nggak mungkin dong. Nggak Hobi mungkin, ya. misalkan hobi gitu. Oh iya, benar. Pasti Oke. tetap aja diterabas. Oke deh. Cowok. Kemudian ini pertanyaan dua terakhir. Saya takut terhadap keadaan yang baru dan asing bagi saya. Nah, ini gimana? Saya setuju. Karena saya rada susah untuk beradaptasi ya. Iya. Jadi pribadi saya rada takut. Kalau aku nggak setuju. Kenapa? Wih. Nggak takut. Iya apa? Iya, ikutin Suka aja. bersosialisasi dong. Iya, aku lihat ini. Maksudnya ikut aja tuh. Maksudnya dia ngapain, ya udah. Tinggal kita Tapi keren deh. Karena agak gampang sebenarnya kan buat menghadapi sebuah. pinter-pinter lah berkamuflase. Iya, benar sih. Oke, sekarang terakhir. Mempercayai Allah sangat menolong saya ketika saya merasa takut. Setuju. Harusnya setuju. Harusnya. Emang udah pasti setuju sih. Iyalah. Karena Oh, iya. Tuhan harus Kita harusnya setuju. Iya, Tapi ya betul. kadang-kadang kita nggak kayak gitu. Iya. Iya, betul banget nih. Nah, kan kita sudah diskusi nih. Tapi sepertinya ada beberapa hal yang mungkin belum sesuai dengan belum bisa kita pahami lah. Betul. Iya, mending kita daripada tambah bingung, tambah nggak jelas, mending kita diskusi aja kan sama Pak Pendeta kan. Iya. Nah, oke teman-teman, kita akan diskusi lagi bersama Pak Pendeta. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections bersama kita semua dan juga ada Pendeta Beni Tambunan. Shalom Pendeta. Shalom semuanya. Aman-aman ya, sehat-sehat ya. Sehat. Puji Tuhan. Nah, kita langsung aja ya ke pertanyaannya nih. Karena aku udah gak sabar nih mau nanya di diskusi kita kali ini. Pak Pendeta, saya punya pertanyaan. Kenapa ya ketakutan itu selalu ada di setiap orang? Iya, pelajaran kita kan memberikan kepada kita saat ini, nggak pelajaran kita, kepada saat di bilangan 13 itu, ya, berikan bagaimana orang Israel setelah keluar, kemudian pada waktu mau masuk Kanaan, tadi mungkin kalian sudah diskusikan, kemudian ada orang disuruh untuk memata-matai kalau istilah sekarang ya, survei istilah sekarang. Intelijen. Ya, survei dulu ke sana, kemudian begitu ini kembali, ya kita tahu bahwa banyak yang katakan nggak mungkin lah kita ini, tapi hanya 2 yang katakan maju aja kita, ya. Dan akhirnya ada ketakutan dari bangsa itu, apakah akan maju apa tidak, ya. Dan itu kan membuat satu perpolakan. Kalau ditanya kenapa atau bagaimana awal mulanya, kita harus kembali kepada kejadian, ya. Waktu Allah ciptakan manusia kan aman-aman aja, nggak ada takut kan.
Tapi setelah mereka makan buah yang Tuhan larang itu, baru mereka kan rasa takut. Ya. Begitu mereka tahu, setelah mereka takut, mereka lari dari Tuhan. Jadi sebenarnya prinsipnya bahwa kalau kita melihat bagaimana Tuhan telah menuntun kita masa yang lampau, sebenarnya kita nggak perlu takut menghadapi di depan. Hanya kadang-kala begitu hadapi sesuatu di depan kita yang kita belum tahu sama sekali, ini kayaknya kita jadi takut. Ya, kita jadi bangsa Israel kan takut lah. Kalau begini ngapain dong datang ke sini? Ngapain jauh-jauh? Lebih baik mati aja di Mesir lah, lebih enak, ada kuburannya daripada di sini, kita dikubur di mana gitu ya. Jadi pergerakan itu yang membuat ketakutan itu tambah ada dalam diri mereka. Mereka lupakan pimpinan Tuhan yang sudah begitu banyak bagi mereka, mujizat Tuhan yang sudah begitu banyak bagi mereka. Mereka lupakan. Dan jangan lupa bahwa setan memang awalnya selalu gitu kan. Begitu makan buah kan yang timbul ketakutan. Ketakutan untuk ketemu Tuhan, akhirnya mereka lari. Nah, Pak Pendeta, berarti kan bisa dibilang bahwa sebenarnya bangsa Israel ini udah merasakan banyak banget mujizat-mujizat yang Tuhan kasih gitu sama mereka. Mereka dilindungi dari tiang awan, tiang api, terus juga ya banyaklah kejadian-kejadian yang sebenarnya kita nggak perlu khawatir kalau kita punya sama Tuhan. Tapi kenapa mereka masih bisa gitu untuk rasa nggak percaya sama Tuhan? Mereka masih bisa untuk kayaknya kita nggak bakal bisa di kekanaan gitu. Apakah berarti setan lebih kuat daripada mereka lebih mendengarkan kata-kata setan daripada mendengarkan kata-kata Tuhan? Iya. Kalau kita baca sejarah ataupun Alkitab sekarang ini enak aja kayaknya ya. Mereka padahal pada waktu kejadian sama kita juga sama aja ya. mungkin Mereka yang juga takut juga dalam menghadapi sesuatu. Jadi ini kan penggodaan itu kan selalu datang yang meragukan akan tuntunan Tuhan. Ya, dalam segala hal. Jadi pada waktu kita ingin lakukan ini pasti ada bilang, jangan nanti begini-gini ya. Kita mau rajin baca Alkitab nih ya. Pokoknya janji baca Alkitab. Awal-awal biasa gitu kan. Begitu ini aduh, ada baru juga Mei udah. Maybe terus jadi. Ya. Jadi ada kemudian kita masuk ke satu hal ya. Misalnya mau masuk perguruan tinggi, masuk apa enggak? Enggak. Kita akhirnya takut ini kan. Jadi memang saya selalu buat yang selalu bertentangan dengan apa yang Allah inginkan. Jadi Allah ingin sebenarnya kalau melihat perjalanan sebenarnya sih nggak perlu takut lah untuk ini kan. Tapi setan kan selalu bilang enggak, sana gede-gede ya, sana besar-besar orangnya, kuat-kuat ya, apa semuanya dan sebagainya. Jadi lupa segi-segi positif yang banyak di daerah itu, lupa firman Tuhan katakan kamu akan ke sana ya, lupa janji Tuhan bahwa saya akan mimpin kamu keluar untuk masuk ke sana, itu dilupakan semua. Nah, pendeta nih, aku nanya lagi nih, kenapa mungkin apakah ada sebuah akhir dari rasa ketakutan itu, dan mungkin apakah ada akhir dari ketakutan, dari sebuah ketakutan itu, Pak Pendeta? Kita bicara ketakutan, pelajaran sekolah sahabat kita ada ketakutan negatif, ketakutan positif. Kita bicara dengan negatif ya. Iya. Bicara dengan negatif. Jadi akhir pada ketakutan itu ya, begitu kita katakan kita bisa, sebenarnya ketakutan itu sendiri sudah hilang. Ya. Ada kutipan tadi kan yang sudah saya baca juga, yang keberanian itu. Iya. Keberanian kebal terhadap ketakutan, mengendalikan ketakutan bukanlah menghilangkan ketakutan. Ya. Jadi kita bisa kendalikan itu ketakutan. Sebenarnya sudah kita kendalikan itu ketakutan itu. Jadi kita beranilah ke depan untuk menghadapinya. Jadi hal yang utama adalah sebenarnya ketakutan pasti ada kita, tapi jangan lupa bahwa Tuhan pasti akan memimpin. Tuhan akan berikan jalan keluar, Tuhan akan bukakan jalan bagi kita. Itu sebenarnya harus lebih besar dibandingkan ketakutan untuk mundur ke belakang. Kemudian ada pertanyaan Pak Pendeta tadi kan dibilang akhir dari sebuah ketakutan. Nah, sebelum akhir dari segala ketakutan itu, bagaimana kita dapat mengalahkan rasa takut yang ada, Pak Pendeta? Iya, mengalahkan rasa takut yang ada. Biasanya kalau kalian takut malam-malam, mati lampu atau lewat kuburan, lewat kuburan atau Saya sih bercanda di kuburan. itu biasanya
biasanya apa yang dilakukan orang biasanya langsung ingat nyanyi lagu gereja deh. Benar, itu Selalu nyanyi, efektif. kabur Itu kalau efektif. Itu efektif. Nyanyi lagu gereja gitu kan. Tuhan, Selalu nyanyi dalam hati kan. Begitu lewat Pathfinder. Tapi kan ya bagaimana untuk mengalahkannya ya ingat tuntunan Tuhan. Betul. Ingat tuntunan bahwa Tuhan ada, bahwa Tuhan akan memimpin. Enggak lah, ada Tuhan kok. Benar. Ya, enggak lah, ayo berani ya. Kalau kita jalan dengan teman-teman semua, misalnya berapa orang, pasti ada yang takut, tapi pasti ada yang berani juga. Kan? Iya. Yang takut itu bilang mundur, tapi yang ini bilang gitu ya, takut ayo sama-sama. Padahal sebenarnya dia juga ada takut. takut. Tapi kalau bersama-sama ya Nggak takut. dia akan Benar, lebih benar. berani untuk ini aja. Ini mungkin aku mau nanya sama Pak Pendeta, tapi juga mau nanya sama teman-teman kali ya. Kita semua pasti pernah ngerasain takut dong. Pernah. Kan tadi dibilang takut itu apa? Perasaan yang normal. Nah, tapi ketika kita sudah melewati, udah mengalahkan rasa takut itu, kira-kira apa yang bisa kita dapetin dari dalam diri kita? Mungkin ke Lutik dulu. Kalau misalnya rasa takut nih, oke. Iya. Udah bisa menghadapi rasa takut itu. Yang pertama pasti jadiin pengalaman ya. Maksudnya kayak misalnya lewatin ini takut. Oh berarti sesudah lewat punya mindset. Oh ternyata nggak sebegitu buruknya dalam pikiran misalnya kayak gitu. Benar. Jadi selanjutnya yang pasti udah nggak mungkin takut lagi. Itu yang paling, kalau menurut aku ya paling utama sih itu mindset udah jadi berubah. Benar. Agak bener? Iya itu bener tuh. Jadi kalau aku sih coba dulu gitu, kayak nantangin gitu kan, kita ngadepin terus kayak aku punya cara nih ngalahinnya kayak ini. Oh ternyata berhasil. Berarti kalau misalnya ada ketakutan itu lagi, caranya sama Ya. nganggulanginnya. Mungkin supaya lebih relate sama kita dengan penonton gitu, kalau misalnya lagi ngadepin ujian kali ya. Iya. Ya dengan kita takut nih mau ngadepin ujian perguruan tinggi misalnya. iya. Gue keterima kayak. Tapi pas udah kita lewatin, maksudnya dengan kita persiapan, dengan kita ngalahin rasa takut itu, kita percaya kalau kita bisa, Tuh pasti jadinya bisa. oh ternyata gue bisa. ada strategi gitu. Walaupun pokoknya. mungkin walaupun kita nggak masuk ya, tapi kita jadi kayak oh ternyata ada jalan lain. Oh ternyata Tuhan masih baik kok sama gue. Nah itu kira-kira gimana kalau dari Pak Pendeta? Iya, biasanya akan lebih mudah untuk mengalahkan ketakutan setelah kita melewatinya. Contoh tadi sudah berikan, tapi contohnya mungkin orang naik sepeda, naik motor. Benar. Iya. Pertama kan jatuh, takut begitu udah bisa dah lupa deh itu semuanya. Iya. Nge-track Bahkan motor lain yang takut. Iya, benar. Saking kita berani. Jadi ya seperti itu. Jadi begitu kita sudah bisa mengalahkan rasa takut diri kita, kan kita tambah pede, ya. Kita tambah percaya diri kita tambah nikahnya. Jadi ini sudah bisa kita atasi. Kemudian kita tahu bahwa ada Tuhan yang akan memimpin. Ya kita akan berjalan terus. Malah jadi lebih biasa gitu sama ketakutan itu ya Pak. Nah ini, tadi kan pendeta sempat singgung bahwa ketakutan itu ada yang ketakutan yang positif, ada yang negatif. Nah, sebenarnya ya dua-duanya sih. Sebenarnya di rasa takut itu ada sisi baiknya nggak sih pendeta? Kayak baik yang ditakut-akan positifnya sama yang negatifnya. Iya, kalau segi negatif kan tadi sudah kita bahas itu kan negatif semua ya. Iya. Takut, kalau itu takutnya kita pelihara, kita akan stres sendiri gitu ya. Belum memulai sesuatu apapun yang kita mau lakukan, kita udah takut duluan, akhirnya stres. Ya, jadi itu hal yang negatif. Tapi hal yang positif, pelajaran kita memberikan, takut itu misalnya takut akan Tuhan. Itu kan Iya. perlu kita nikahnya. Jadi tidak selamanya itu takut itu dengan pengertian, tapi takut akan Tuhan kan berarti menghormati Tuhan, ya, mengakui Tuhan. Pelajaran sekolah sahabat kita menyinggung hal itu. Jadi takut kepada orang tua dengan pengertian menghormati orang tua. Jadi hal-hal itu akan membuat kita boleh merasa bahwa ini segi kita hormat, mana yang kita hormat, mana yang kita memang harus mengalahkan ketakutan berdasarkan pengalaman kita bahwa masa lalu Tuhan sudah pimpin, kita tidak akan takut untuk masa di depan kita. Itu sebabnya kan judulnya diberikan kenali diri. Iya. Kita tahu nih sekarang di diri kita siapa. Ya. Orang yang takut akan Tuhan, ya, atau orang yang memang sudah mengalahkan ketakutan itu, sekarang kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Aku mau nanya Pak Pendeta. Kalau kita misal balik ke cerita, kan ini mengenai 12 pengintai. Kenapa menurut Pak Pendeta
Allah harus meminta Musa mengirimkan pengintai untuk mengintai tanah Kanan. Kenapa nggak Musanya aja yang pergi ke sana, gitu Pak Pendeta? Lalu kenapa nggak Tuhan yang kasih tahu? Iya gitu. Kenapa langsung Tuhan bilang ya daripada capek-capek kan? Iya benar-benar. Iya, kita nggak tahu alasan minta ya. Tapi yang pasti bahwa dalam segala sesuatu kan mereka biasanya ada pengintai dulu ya, ada ya kalau kita juga mulai survei dulu gitu Iya, ya. Kita mau camping nih, survei dulu, siapa yang survei? Kita mau ada retreat, siapa yang survei? Kan biasa gitu, supaya yakin memang tempat itu baik apa tidak baik. Jadi menginginkan seperti itu dalam kehidupan bangsa Israel supaya dilihat, tapi tetap aja ada yang negatif ya, bahkan lebih banyak 10 lawan 2 Iya. ya. Tapi kembali pemimpin memberikan bahwa Tuhan sudah mimpin yang lalu, mari maju ke depan. Oke, nah ini mungkin ada yang mau bertanya tapi mohon maaf sekali karena waktunya ada ini. Nah mungkin pendeta, karena diskusinya sudah mau berakhir, mungkin pendeta boleh kasih 1-2 kalimat kesimpulan untuk menguatkan sahabat-sahabat Cornerstone yang ada di rumah. Baik, pada sahabat-sahabat Kristus manapun pada saat ini berada, pelajaran sekolah sahabat kita, kenali dirimu, mengambil satu pelajaran dari bangsa Israel dari Bilangan pasal 13 yang mengingatkan kita bahwa tetap saja ada orang yang akan merasa takut, tapi ada juga yang memberikan keyakinan kepada kita akan adanya tuntunan Tuhan. Bangsa Israel lupa semuanya karena takut dengan segala sesuatunya, tapi apabila kita ingat pimpinan Tuhan pada masa lampau, kita tidak akan pernah takut untuk menghadapi hari-hari, bahkan bulan dan tahun yang ada di hadapan kita. Ya, kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih karena waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami terima kasih atas pelajaran yang Tuhan berikan bagi kami pada saat ini. Kami terima kasih, kami boleh diingatkan kembali bahwa Tuhan telah memimpin kami pada masa yang lampau. Tuhan juga akan memimpin kami untuk hari-hari yang ada di hadapan kami. Kami berdoa bagi semua orang-orang muda dimanapun mereka berada. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, agar mereka boleh bertumbuh dengan baik dan mencapai apa yang mereka inginkan. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Yang dalam keadaan susah dan berseru kepada Tuhan, Tuhan kiranya jawab doa-doa mereka, dan agar mereka pun boleh bersuka, bergembira karenanya. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama sahabat-sahabat di studio dan juga Pendeta Beni Tambunan. Terima kasih ya teman-teman. Semangat terus dalam mempelajari Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk baca Alkitab kamu dari halaman ke halaman dan lihat sendiri apa yang terjadi di sana. Banyak janji pengharapan yang Tuhan tulis buat kita semua. Terima kasih untuk sahabat-sahabat Hope Channel yang selalu setia untuk mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connections.